Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita adalah milik Allah dan semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jumat 17 Maret 2023, keluarga besar Partai Aceh dan Komite Peralihan Aceh kembali berduka. Mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka Wilayah Paseh, Tengku Zulkarnaini bin Hamzah atau akrab disapa Tengku Ni, berpulang ke rahmatullah dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Dr. Zainal Abidin Banda Aceh sekira pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat. Sebelum menghembus nafas terakhir, Tengku Ni sempat dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Umum Bunga Melati Loksmawe selama beberapa hari. Karena tidak sadarkan diri, almarhum akhirnya dirujuk ke Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh. Tengku Ni memang menderita penyakit komplikasi, salah satunya penyakit gula darah. Tengku Ni dimakamkan di Desa Palodayah, Kecamatan Muara Satu, Kota Loksmawe. Kepergian Ketua Mualimin Aceh untuk selamanya ini diakui mantan kombatan Gerakan Aceh Merdeka sebagai kehilangan besar. Namun, sesuai takdir, langkah, rezeki, pertemuan, dan maut merupakan ketentuan Allah. Ketua Komite Peralihan Aceh atau KPA Wilayah Langsa Muhammad Isa atau akrab disapa PSM Isa kepada media mengaku, Tengku Ni merupakan sosok yang sangat istiqomah dan ikhlas dalam perjuangan Aceh Merdeka sampai akhir hayatnya. Menurut dia, Tengku Ni telah mengabdikan seluruh hidupnya untuk menyuarakan kemerdekaan Aceh. Itu sebabnya beliau merupakan tokoh Gerakan Aceh Merdeka yang selalu disegani. Pengakuan serupa juga disampaikan Tengku Sarjani, mantan Bupati Kabupaten Pidi Provinsi Aceh yang juga staf Komando Pusat Tiro Gerakan Aceh Merdeka. Antara Tengku Ni dan Sarjani sempat dipertemukan pada satu pusat pendidikan militer Tentara Negara Aceh Merdeka di Tripoli, Libya. Diakui Tengku Sarjani, dia merupakan angkatan 1986, sementara Tengku Ni angkatan 1987. Bagi Panglima Gerakan Aceh Merdeka Wilayah Pidi tahun 2000 sampai 2005 ini, sosok Tengku Ni tidak hanya figur yang konsisten dalam berjuang, tapi juga taat beribadah. Assalamualaikum, Tengku Sarjani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ingin menanyakan soal kesan dan pesan. Beberapa hari lalu atau Jumat lalu, Tengku Zulkarnaini atau dikenal Tengku Ni, Ketua Mualimin Aceh, telah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagai teman satu perjuangan, menurut saya, kami ingin tahu apa kesan atau pendapat Tengku Sarjani terhadap almarhum Tengku Ni. Ya, alhamdulillah saya pertama sekali saya ucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un kepada beliau Tengku Ni, yang di Sri Tempat Tengku Ni yang namanya Tengku Zulkarnaini. Mudah-mudahan amal ibadah beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi tempat yang baik di sisinya di hari kemudian. Ya, menurut saya Tengku Zulkarnaini ini memang sosok yang berprinsip, punya prinsip. Walaupun bagaimanapun dia punya prinsip yang teguh terhadap perjuangan beliau yang telah dilakukan. Walaupun tantangan-tantangan yang dihadapi, tapi beliau tetap prinsipnya harus dilakukan. Ya, jadi kalau beliau yang benar tetap dilanjutkan. Kalau yang salah teguran, kalau salah memang dia tetap dia terima. Artinya dia mau mengakui kelemahan dan juga kalau yang benar tetap dia perjuangkan. Walaupun teman-teman ini nggak mau perjuangkan, ya beliau tetap menjalankan apa yang kira-kira ide-ide yang bagus gitu. Ya, antara beliau almarhum dengan Tengku Sarjani ketika berlatih di Tripoli ini satu angkatan atau mana lebih dulu?
Kalau seangkatan ya lebih duluan saya lah dikit. Tapi ya satu lain lain pasti. Maksudnya nggak berselang jauh lah saya dengan angkatan lain lah. Lain gelombang. Ya, artinya tapi sama-sama sempat di Libya ya? Ya, sama-sama di Libya. Ya, secara beliau ya lanjut. Gimana? Beliau kenapa tadi? Beliau ini kan seorang yang memang dia punya ya punya bakat dalam perjuangan dan berilmu, dia pintar, bisa dikatakan bolehlah pintar lah dalam hal berbagai masalah. Kalau masalah agama memang kalau dia dipanggil Tungkuni memang layak dipanggil Tungkuni. Beliau dia bisa ngaji, bisa baca kitab kuning, bisa khutbah pun nggak masalah ya kan? Iya. Artinya jarang juga kita dapat seperti beliau. Ada nggak kesan-kesan selama di Libya atau di luar negeri bersama Tengku Sarjani sendiri? Ya tentu saja kalau kesan-kesan ya banyaklah. Dulunya saya paling berkesan waktu tahun 91 di PD beliau dari Banda Aceh. Beliau dari Banda Aceh mau menuju ke Aceh Utara, jadi singgah di PD. Beliau dalam keadaan sakit pada waktu itu. Dia sempat dengan saya dia ucapkan, Sarjani, ini walaupun keadaan kita seperti ini, kita harus tetap bertahan. Walaupun saya dalam keadaan sakit seperti ini, saya tetap perjuangan ini harus kita lanjutkan. Kalau saya duluan meninggal, kamu harus lanjutkan. Begitu juga sebaliknya. Kalau kamu duluan yang meninggal, aku akan lanjutkan perjuangan kita. Jadi waktu sakit beliau itu pesan itu. Waktu itu kan badannya panas, kayak kayak kudis-kudis di badannya penuh tuh. Jadi dalam keadaan sakit memang untuk jalan pun susah. Iya. Tapi sempat mengingatkan kita masalah-masalah hal seperti itu. Jadi pakai itu terkesan banget sama beliau kan. Sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir, ada komunikasi atau saling kontak antara Tengku Sarjani dengan Tengku ini? Ada 2 bulan yang komunikasi agak jarang dikit karena saya juga ada kegiatan sendiri dengan kesibukan. Terakhir sekali ketemu itu waktu hari meninggalnya Muhsin Yusuf di Piraya. Jadi itu bulan berapa ya? Enggak lama juga. Itu terakhir saya ketemu. Jadi beliau sakit di Banda Aceh itu saya nggak tahu karena kalau saya tahu saya harus tetap aku masuk ke sana. Tapi kan nggak tahu juga beliau ada di rumah sakit di Nabidin karena beberapa hari lalu saya di Banda Aceh juga. Menurut informasi ketika acara Mubes Partai Aceh beliau dalam keadaan sakit. Ya, saya dengar gitu karena baru kemarin saya dengar keadaan sakit waktu Mubes. Sementara kan waktu itu saya ada di Banda Aceh, nggak ada informasi bahwa Tengku ini sakit. Memang beliau dalam keadaan kurang sehat. Saya tahu keadaan kurang sehat, memang sakit-sakitan lah. Jadi kalau kemana-mana pun kadang-kadang ya harus dipapah lah karena memang nggak terasa lemas lah badannya ya. Apa yang Tengku Sarjani suka dari sikap almarhum Tengku terhadap perjuangan? Saya kalau sikap beliau yang paling saya suka prinsipnya. Dia punya prinsip. Kalau yang benar tetap benar, yang salah tetap salah. Kalau yang salah siapa saya yang buat kesalahan, dia berani menegur. Ya, itu saya yang suka. Kadang-kadang kan kita gini, kalau misalnya orang lebih tua daripada kita buat kesalahan, nggak berani negur kan. Tapi beliau insya Allah nggak apa-apa. Itu kan prinsip beliau yang saya paling suka memprinsip beliau. Yang susah, yang kadang-kadang orang lain nggak bisa ngikutin prinsip seperti prinsip kuning itulah. Iya. Tengku Sarjani dulu ke Tripoli tahun berapa? Saya ke Tripoli di tahun 1986. 86. Kalau almarhum Tengku kira-kira 87 kira-kira. Ya, 87 saya baru tahu. Karena saya dengan Tengku sudah saya selesai latihan baru beliau sampai ke situ. Jadi saya nggak begitu lama lah satu tempat dengan beliau di Tripoli. Jadi 1 tahun berselang lah. 1 tahun berselang ya. Tapi sempat kenal wajah gitu ya.
Oh, tempat namanya tempat. Karena wajah beliau kan ke orang itu kan ganteng, Dukuni, bersih, ya kan. Maksudnya kan kalau di dalam barisan tuh kelihatan ini agak beda sih dikit, ya kan. Memang karena orang rajin salat memang biasa gitulah mukanya bercahaya kan. Iya. Sekali-sekali saya dengar dulu ketika di Tripoli beliau sering juga menjadi imam salat, betul itu Pak Teguh Sarjani? Ya, betul sering. Dan kemarin waktu sehat di Aceh ini sering khutbah di mana-mana juga. Iya. Ya, setelah damai ini kan sering di mana-mana ada khutbah beliau. Kalau untuk jadi imam memang itu sejak dulu memang dia udah nggak masalah lagi. Iya. Saya kadang-kadang sekali-sekali saya bisa juga jadi imam. Iya. Baik. Iya. Ya, beliau pergi menghadap Allah pada hari Jumat. Insya Allah mudah-mudahan almarhum diberi husnul khatimah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Kita doakan bersama lah. Semoga beliau diberi tempat yang baik di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Terima kasih Teguh Sarjani. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan Kanda juga sehat-sehat selalu ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Panglima Muda Daerah 4 yang juga juru bicara KPA wilayah Pasai M. Joni mengaku tak mampu melupakan sosok almarhum Tekuni, mulai dari sikap tegas hingga keteguhannya dalam mendidik serta perjuangan. Bagi Joni, Tekuni adalah sosok orang tua dan pemimpin yang memberi tauladan bagi mereka, khususnya mantan Kowatan GAM. Assalamualaikum Panglima Muda Pak Joni. Waalaikumsalam. Pak Panglima Muda Teguh Joni, kami ingin sedikit mendapat kesan dari Anda terkait masalah almarhum Tekuni. Kira-kira di mata Anda bagaimana sosok seorang Tengku Zulkarnaini atau akrab disapa Tekuni? Iya, yang pertama sosok beliau yang sangat baik, tapi tegas dan disiplin dan sangat komitmen terhadap perjuangannya. Ya, misalnya disiplin seperti mana? Seperti apa misalnya? Misalnya sesuatu tugas yang diperintahkan terhadap kami, itu kami harus sigap dan selalu siap dalam keadaan apapun. Itu selalu dituntun sedemikian. Menyangkut masalah tegasnya? Ya, tegasnya apa yang menjadi tanggung jawabnya itu beliau nggak pernah main-main. Apa yang telah diperintahkan terhadap anggotanya dan kami semua, kami harus melakukan dengan sungguh-sungguh. Nggak boleh kami main-main. Iya. Tadi Panglima Muda juga menyebutkan beliau tetap komit dengan perjuangan ya. Kira-kira komit seperti apa tuh, Bang? Ya, semisalnya beliau akan kelulusan dari Tripoli. Ya. Beliau langsung menerima ilmu perjuangan itu dari Paduka Yang Mulia. Itu beliau tidak henti-henti sampai dari masa konflik sampai bersama saya di 2009 sampai seterusnya. Beliau terus tegas dan komitmennya terhadap perjuangan yang telah Paduka Yang Mulia Wali Nanggro sampaikan kepada beliau. Iya. Apa yang sangat membuat Panglima Muda Joni sangat terkesan dengan almarhum Tekuni dalam hari-hari bergaul segala macam itu? Yang pertama, beliau konsisten terhadap perjuangannya, dan juga beliau peduli kepada bawahannya, dan juga beliau selalu mendidik kami dengan kehidupan yang benar sebagai bangsa Aceh, bangsa yang mulia. Iya. Berarti bukan hanya Pasai, tapi sepertinya seluruh Aceh bahkan sampai ke Malaysia, perginya Tengku Zulkarnaini membuat kita semua merasa kehilangan, begitu Bang? Oh, udah pasti. Kita sangat merasa kehilangan karena sosok beliau sosok
yang luar biasa. Ya, saya lebih kurang itu bersamanya hampir 15 tahun, tidak henti-henti. Makanya saya secara pribadi tahu betul bagaimana sikap dan ketegasan daripada beliau selama ini. Maka dari itu beliau juga kalau masalah ilmu perjuangan sangat kental. Sehingga kami semua menjadi kehilangan yang cukup mendalam. Maka kami juga apa yang telah beliau didik kami, mudah-mudahan kami bisa terus melanjutkan dari apa yang telah diwariskan oleh beliau terhadap kami semua. Beliau sakit apa sebenarnya, Pak? Pada dasarnya beliau DM ya. Gula ya? Gula. Mana akhir-akhir mungkin sudah komplikasi ya. Ya, sudah komplikasi. Saya juga pernah beberapa kali berdialog dengan beliau saat pertemuan di Sabang serta di Melabu. Sepertinya beliau sangat konsisten ya, seperti yang Panglima Muda katakan. Salah satunya beliau saya lihat sangat gerah ketika bendera Aceh itu belum berkibar. Panglima Muda merasakan itu? Oh pasti, itu bukan cuman beliau. Saya rasa semua kami itu sangat resah sudah terkait penantian dari hasil perjanjian MOU Helsinki adalah salah satu adalah bendera bintang bulan. Maka kita semua menjadi harapan besar agar bendera bintang bulan itu bisa berkibar di Aceh sesuai dari perjuangan kita dan juga sesuai dengan perjanjian MOU Helsinki. Baik, ada nggak sebelum beliau menghembuskan nafas terakhir pesan-pesan khusus dari almarhum kepada Bang Joni? Iya, pesan-pesan khusus sebulan sebelum beliau sakit mendadak kemarin, beliau sempat mendatangi kediaman saya pasca beliau mau melakukan khanduri maulid di daerah Jalan Lens itu. Beliau mendatangi rumah saya dan juga waktu itu beliau telepon. Saya waktu itu tidak ada di rumah. Saya duduk sukun. Saya sampaikan kepada beliau yang bahwa saya lagi di Luk Sukun. Oh boleh, tunggu aja di situ kata beliau. Maka setiba di sana beliau kasih tahu ke saya yang bahwa mau melakukan khanduri maulid akbar atas nama Mualimin Aceh. Itu yang pertama. Yang kedua, beliau selalu berpesan kepada saya untuk selalu kompak dan solid dan terus melakukan perjuangan yang telah mengorbankan banyak nyawa di Aceh agar pengorbanan daripada orang-orang tua kita yang sudah lalu tidak sia-sia agar hasil perjuangan ini dirasakan oleh seluruh rakyat Aceh. Itu yang. Iya. Baik, Panglima Muda, Tengku Joni, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kini Panglima Komite Peralihan Aceh Wilayah Samudra Pasai beberapa periode dan Ketua Mualimin Aceh itu telah pergi untuk selamanya, meninggalkan berbagai kisah tentang kesetiaan dalam perjuangan. Selamat jalan Tengkuni, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberimu husnul khatimah, mengampunkan segala dosa serta ibadah dan amal jariahmu menjadi bekal dan jalan menuju jannah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.